Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Paton Patam No Tandu yang dirilis pada tahun 2022. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda dari kasta bawah yang mengangkat harkat dan martabat para perempuan dari peraturan aneh, di mana perempuan kasta bawah yang tidak membayar pajak payudara dilarang menutupi payudaranya, dan jika melanggar mereka akan dipukul atau bahkan tidak segan-segan dibunuh. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada abad ke-19, seorang pemuda dari kasta bawah bernama Velayuda Cekavar tiba di kantor pusat perusahaan di kerajaan Transvakor untuk meminta izin kepada Tuan Kaimal guna keperluan mengekspor kapulaga. Namun, hingga menjelang malam, Velayuda tak kunjung diizinkan masuk. Hal itu disebabkan para petinggi perusahaan tersebut tengah menjamu para tamu yang tak lain adalah tentara Inggris. Untungnya datang seorang bangsawan baik bernama Peskar. Hingga akhirnya Velayuda bisa masuk bersama Peskar untuk menemui Kaimal. Di dalam perusahaan yang juga berfungsi sebagai rumah dinas itu, Velayuda menyaksikan pemandangan yang tak mengenakan, di mana gadis kasta bawah diperlakukan semau penguasa, serta pria kasta bawah dipaksa untuk melakukan adu gulat dan dijadikan sebagai bahan taruhan oleh perwira Inggris serta oleh para bangsawan yang ada di sana. Lebih kejamnya lagi, pria yang menang adu gulat dipaksa untuk membunuh pria yang kalah hanya untuk menyenangkan hati para perwira Inggris dan bangsawan yang ada di sana. Melihat hal tersebut, Velayuda tak tinggal diam. Dia lantas menghentikan tindakan biadab tersebut. I want to see the slave's blood. Kill him. Kill him. Tindakan yang dilakukan oleh Velayuda sontak membuat perwira Inggris marah dan segera memerintahkan para pasukan untuk menangkap Velayuda. Tapi Velayuda mencoba melawan hingga perkelahian pun tak terelakkan. Beruntungnya Velayuda berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. How dare you? Beberapa lama kemudian, Maharaja Transvakor memanggil Velayuda yang terkenal akan kegigihannya sebagai pemimpin kasta bawah ke istana. Pada waktu itu, Maharaja sedang melakukan sidang kabinet dengan para petinggi kerajaan terkait hilangnya ornamen patung dewa yang ada di kuil Fatmanaba yang diduga dicuri. Pada kesempatan itu, Maharaja meminta bantuan Velayuda untuk mencari ornamen patung dewa yang hilang dan menangkap pencurinya. Namun tindakan Maharaja yang meminta bantuan pada Velayuda membuat para petinggi istana kaget. Hal itu karena meminta bantuan dari kaum kasta bawah merupakan sebuah penghinaan bagi kasta atas. Oleh karena itu, para menteri dan gubernur memohon pada Maharaja agar membatalkan niatnya untuk mengikut sertakan Velayuda dalam tugas tersebut karena Velayuda berasal dari kasta bawah. Mendengar penolakan dari para petinggi istana, Velayuda pun tahu diri dengan posisinya. Maka tanpa mengurangi rasa hormat kepada Maharaja, dia menolak dengan baik perintah tersebut. Selain itu, Velayuda juga mengatakan, "Aku akan selalu siap untukmu yang mulia. Tapi mohon jangan berikan tugas ini kepadaku ketika seluruh petinggi istana melawanku." Setelah itu, Velayuda pun memohon pamit pada Maharaja. Selanjutnya, tugas tersebut diserahkan kembali kepada Pacu Paniker, Panglima tertinggi tentara transport. Sementara itu, di tempat lain, sepasang suami istri kasta bawah tengah mendapat hukuman cambuk sebanyak 108 kali dengan posisi tangan mereka digantung. Mereka mendapat hukuman karena mereka melanggar aturan kerajaan, yakni menumbuhkan kumis bagi kaum kasta bawah serta menutup payudara dari kaum kasta bawah. Jadi, pada waktu itu, aturan aneh diberlakukan di kerajaan tersebut, di mana para pria kasta bawah dilarang menumbuhkan kumis. Sementara bagi wanita dilarang menutupi bagian dada atau payudaranya, kecuali mereka membayar pajak kumis, dan bagi wanita yang melanggar bagian dada, mereka akan dipotong atau malah kepala mereka akan dipenggal. Kemudian di lain pihak,
para wanita kasta bawah berbondong-bondong menyerukan protes terhadap aturan pajak payudara serta mengajak para wanita untuk melindungi martabat mereka. Namun, aksi tersebut langsung dihalau oleh para pasukan kerajaan yang dipimpin oleh wakil panglima yang bernama Nambi. Nambi meminta para perempuan itu untuk melepas tutup payudara mereka, kecuali mereka membayar pajak payudara. Tapi para gadis itu menolak hingga terjadi bentrokan antara massa aksi dengan pasukan keamanan. Nangeli, gadis yang dikenal sebagai pencetus gerakan sekaligus pemimpin aksi pun mencoba melawan Nambi. Namun, Nangeli tak mampu melawan Nambi hingga Nambi akhirnya berhasil melucuti penutup dada Nangeli. Tak hanya itu, Nambi juga hendak memenggal kepala Nangeli, tapi beruntung Velayuda datang. Velayuda lantas memberikan kain penutup dada pada Nangeli. Melihat aksi semena-mena yang dilakukan Nambi, Velayuda pun tak terima dan pertikaian pun terjadi antara Nambi dan Velayuda. Pada pertempuran itu, Nambi akhirnya dapat dikalahkan oleh Velayuda dan mengalami luka parah. Setelah itu, Velayuda mengirim Nambi kembali ke istana dengan keadaan sudah tak berdaya. Dan ketika Nambi akan dikirim ke istana, Nambi sempat berkata jika dia akan membalas dendam. Melihat wakil panglima mereka terluka parah akibat tindakan Velayuda, membuat para petinggi istana mendesak Maharaja untuk menghukum Velayuda. Namun setelah Velayuda diperiksa oleh Maharaja dan diketahui jika Velayuda adalah membela kaum perempuan serta Velayuda adalah orang yang rajin membayar pajak, maka Maharaja menolak menghukum Nangeli. Berlanjut di perkampungan kasta bawah, Nangeli menemui kekasihnya. Mereka sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Setelah itu, Nangeli menemui para sahabatnya dari kasta atas. Namun ketatnya sistem kasta pada waktu itu, serta diskriminasi yang terjadi, membuat Nangeli harus sembunyi-sembunyi untuk bertemu sahabatnya yang bernama Savitri dan Janaki. Meski Savitri dan Janaki berasal dari kasta tinggi, mereka sangat menghargai harkat perempuan meski perempuan itu dari kasta bawah. Hal itu terbukti mereka mau berteman dengan Nangeli. Sementara itu, Velayuda pulang ke rumah. Selain berprofesi sebagai pedagang, Velayuda juga melatih para anak-anak bela diri. Di rumah, Velayuda tinggal bersama istri, anak, dan juga kakeknya. Pada kesempatan itu, kakek Velayuda ingin menonton pertunjukan kata kali. Velayuda pun melarangnya karena pertunjukan itu hanya untuk kasta tinggi, dan jika ketahuan, maka mereka bisa dihukum. Namun demikian, Velayuda tak ingin melihat kakeknya bersedih. Velayuda pun mengizinkan kakeknya untuk menonton. Pada pertunjukan itu, kakek Velayuda hanya bisa menonton pertunjukan tersebut dari balik tembok. Tapi itu pun tidak diperbolehkan oleh salah satu bangsawan, bahkan akan dihukum. Beruntungnya, Velayuda segera datang dan mengatakan jika kakeknya tidak bersalah karena di luar tembok adalah tanah miliknya. Jadi, kakeknya bebas menonton kapan saja. Selain itu, Velayuda juga menghina kaum bangsawan dengan membayar pemain kata kali dengan bayaran jauh lebih tinggi dibanding yang diberikan bangsawan. Di lain pihak, Kocuni kembali melakukan pencurian. Aksi tersebut pun diketahui oleh sang panglima Pancupanikar sehingga dia dan pasukannya langsung melakukan pengejaran. Namun sayangnya, Kocuni berhasil lolos dan justru menyerang Panglima Pancupanikar bersama anak buahnya. Kondisi tersebut membuat Maharaja mengeluarkan instruksi disertai hadiah 100 koin emas kepada siapapun yang memberikan informasi tentang Kocuni. Lalu, anak buah Kocuni yang mendengar instruksi tersebut segera mendatangi Kocuni di tempat persembunyiannya. Pada anak buahnya, Kocuni menyatakan jika dia menyembunyikan peti yang berisi perhiasan ornamen patung dewa di bawah pohon dengan ditimbun tanah dan terletak di halaman istana. Dan Kocuni berencana untuk mengambilnya kembali saat perayaan pernikahan pangeran. Selanjutnya, Velayuda yang merupakan orang terkaya dan dianggap sebagai pemimpin kaum kasta bawah, membangun Candi Siwa untuk masyarakat kasta bawah. Tapi hal tersebut ditentang oleh para petinggi istana karena orang di kasta bawah dilarang untuk membangun candi sendiri dan beribadah seperti kaum kasta atas. Oleh karena itu, para petinggi istana memerintahkan agar Velayuda ditangkap dan dimasukkan ke penjara.
Tak hanya itu, Nambi yang dulu kalah ketika bertarung dengan Velayuda berniat membalas dendam dengan meracun Velayuda. Namun hal itu diketahui oleh salah seorang perwira bernama Kanankur. Kanan yang memang bersimpati pada Velayuda lantas memperingatkan Velayuda agar tidak memakan atau meminum apapun yang diberikan oleh petugas penjara, tak peduli seberapa lapar ataupun hausnya. Sementara itu, sang ratu yang mengetahui jika Velayuda ditahan lantas mengeluarkan perintah untuk membebaskan Velayuda. Setelah itu, sang ratu menemui Velayuda untuk meminta bantuan untuk mengambil kembali ornamen yang dicuri dan menangkap Kocuni. Karena sudah sekian lama, operasi yang dilakukan oleh pasukan kerajaan belum berhasil menangkap Kocuni dan mengembalikan ornamen dewa. Hal itu membuat Maharaja merasa dipecundangi. Kemudian, malam pernikahan sang pangeran pun digelar. Hal itu dimanfaatkan oleh Kocuni dan komplotannya untuk mengambil peti yang dulu disembunyikannya. Namun, aksi itu dipergoki oleh Kanan, maka Kanan segera berusaha menangkap Kocuni. Mereka pun terlibat pertarungan sengit. Tapi, loyalitas Kanan goyah ketika Kocuni menawarkan setengah dari harga jual ornamen patung dewa kepadanya. Akhirnya, Kanan pun tergiur dengan tawaran itu. Kanan kemudian membiarkan Kocuni kabur membawa ornamen patung dewa. Beberapa lama kemudian, Kanan menemui Kocuni di tempat persembunyiannya dengan membawa seorang eksportir barang antik asal Inggris. Mereka berencana akan menjual ornamen dewa itu di Eropa. Di sisi lain, Velayuda yang sudah mendapat mandat dari sang ratu bergerak untuk mencari keberadaan Kocuni. Dia mencoba mencari keberadaan Kocuni dari beberapa orang. Akhirnya, Velayuda berhasil melacak keberadaan Kocuni setelah menginterogasi salah satu gundik si Kocuni. Setelah mengetahui keberadaan Kocuni, Velayuda bergegas untuk melakukan penyergapan. Sesampainya di persembunyian Kocuni, Velayuda langsung dihadang oleh anak buah Kocuni. Pertikaian antara Kocuni dan Velayuda membuat kedatangannya diketahui oleh Kanan. Lalu Kanan melarikan diri bersama sang eksportir yang dia bawa. Sementara itu, Kocuni dan anak buahnya berhasil ditangkap oleh Velayuda. Kocuni kemudian diseret paksa oleh sang pahlawan ke istana. Atas kejahatan yang dilakukan, Kocuni pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu, berkat keberhasilan Velayuda menangkap Kocuni, Maharaja memberikan hadiah Wira Trenggala dan 1008 koin emas. Namun demikian, para petinggi istana menasehati Maharaja untuk tidak memberikan secara langsung hadiah itu, mengingat berlaku hukum kaum kasta rendah. Dengan kesatria, Velayuda memilih tak menerima hadiah tersebut sebab dirinya tulus melakukan kebajikan bagi Maharaja. Kemudian sebagai gantinya untuk menghargai jasa Velayuda, mereka memberinya gelar Panikar atau Panglima. Maka sejak saat itu, Velayuda dikenal sebagai Aratu pula Velayuda Panikar dan menjadi kebanggaan para kasta bawah. Namun demikian, tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh para kaum bangsawan dan perwira arogan semakin menjadi. Mereka masih saja menerapkan aturan-aturan yang aneh untuk kaum kasta bawah. Bahkan bagi yang melanggar, para kaum bangsawan atau kasta tinggi tidak segan-segan menghukum mereka dengan kejam atau bahkan sampai membunuh mereka dengan dalih menegakkan aturan. Padahal dahulu sudah ada maklumat yang mencabut aturan-aturan aneh itu. Tindakan semena-mena itu membuat kaum kasta bawah murka. Mereka ramai-ramai mendatangi Velayuda untuk mengungkapkan kegalauannya. Lantas sebagai Panikar, Velayuda memerintahkan para gadis kasta bawah untuk menutupi dada mereka dan memakai perhiasan saat upacara keagamaan. Padahal hal itu sangat ditentang oleh kaum bangsawan atau kasta tinggi. Di sisi lain, Kanan menemui Kocuni di penjara. Mereka merencanakan niat jahat yang kali ini Kocuni menawarkan koin emas curian sebagai imbalan jika Kanan sedia membunuh Velayuda. Selanjutnya, ketika para kasta bawah yang sedang menjalankan ritual keagamaan, Nambi dan pasukannya menyerang orang-orang tersebut.
Tak hanya itu, dia juga membunuh kakek Velayuda. Melihat hal itu, Velayuda marah dan membunuh Nambi. Tapi tak lama kemudian, Velayuda ditembak oleh orang tidak dikenal. Beruntung tembakan itu hanya mengenai lengan Velayuda. Velayuda pun segera mengejar si penembak misterius itu, dan ternyata yang menembak Velayuda adalah Kanan dan Bava, anak buah Kocuni. Sambil mengejar pelaku, Velayuda mematahkan sebuah dahan pohon dan dilemparkan ke arah mereka hingga keduanya terjatuh. Velayuda lantas menangkap Bava, namun sayangnya Kanan meloloskan diri meski akhirnya Velayuda berhasil menembak dan melukai Kanan yang sedang melompat ke sungai. Setelah itu, Velayuda membawa Bava ke hadapan Maharaja. Namun, para petinggi istana mendesak agar Velayuda dihukum mati karena membunuh Nambi. Velayuda pun berusaha membela diri di hadapan Maharaja jika tindakannya membunuh Nambi karena Nambi telah membunuh 4 orang yang tidak bersalah. Selain itu, Nambi juga telah membunuh kakeknya. Tak hanya itu, Velayuda juga mengajukan saksi mengenai adanya pengkhianatan di istana. Saksi itu adalah Bava. Berdasar keterangan Bava, Nambi dan Gubernur Candru menerima sogokan 10.000 koin emas dari Kocuni atas jasa mereka membocorkan operasi penangkapan kepada Kocuni sehingga Kocuni bisa kabur. Mendengar hal itu, Maharaja lantas menjebloskan Gubernur Candru dan Bava ke penjara dan membebaskan Velayuda dari segala tuntutan. Namun demikian, pengadilan selanjutnya ditunda karena penasehat kerajaan mengatakan pada Maharaja untuk mengadakan ritual keagamaan. Kemudian, para petinggi istana yang merasa terancam oleh Velayuda menyusun konspirasi untuk menyingkirkan Velayuda. Para petinggi istana lantas menemui salah satu pembantu Velayuda yang bodoh untuk dihasut melakukan pengkhianatan dengan imbalan koin emas. Pada waktu itu, Velayuda tengah melakukan kremasi terhadap jenazah kakeknya yang dilanjutkan melakukan ritual keagamaan. Setelah itu, Velayuda direncanakan akan pergi ke Anantapuri. Hal itu lalu dimanfaatkan untuk menyingkirkan Velayuda. Kemudian Peskar yang merupakan adik sang ratu mencium indikasi orang-orang yang ingin berbuat jahat pada Velayuda. Dia lalu menemui Velayuda untuk menyampaikan pesan agar Velayuda hati-hati karena dia sedang menjadi target pembunuhan. Berdasarkan informasi dari Peskar, akhirnya Velayuda memutuskan pergi ke Anantapuri melalui jalur laut untuk menghindari bahaya. Namun demikian, Velayuda tidak tahu jika ada pengkhianat di dekatnya. Sebelum pergi, Kandapan membubuhkan obat tidur di semua kelapa muda yang akan diminum para pengikut Velayuda. Tapi, rencana busuk mereka juga tidak hanya pada Velayuda, tapi juga kepada Bava yang menjadi saksi kasus pengkhianatan para petinggi istana. Mereka lantas mengeksekusi Bava dengan bantuan orang kepercayaan Maharaja yang juga berkhianat. Kembali ke Velayuda yang mulai mengantuk saat di perjalanan. Dan saat itulah para petinggi istana dan pasukannya menyerang Velayuda. Terjadilah pertempuran di atas air. Velayuda yang ikut tertidur, tiba-tiba seseorang jatuh menimpanya dan menyadarkan Velayuda. Mengetahui jika rombongannya diserang, Velayuda lantas bangun dan segera menghadapi para petinggi istana. Sebenarnya, Velayuda hampir menang, namun tiba-tiba dia ditikam dari belakang oleh Kanan. Meskipun terluka, tapi akhirnya Velayuda berhasil membunuh petinggi istana itu sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya di atas perahu. Kemudian, berita duka itu pun tersebar ke seluruh pelosok negeri. Kaum kasta bawah kini menangis karena telah kehilangan orang yang selama ini membela mereka. Sepeninggalnya Velayuda, ketidakadilan makin merajalela. Lalu, Nangeli kembali dicambuk karena menutup dadanya. Para bangsawan menawari Nangeli untuk bebas dengan syarat membayar pajak payudara. Namun Nangeli tak bergeming dengan mengatakan, "Lebih baik aku mati daripada aku harus tunduk dengan peraturan tak manusiawi."
Ayah Nangeli yang tidak tega melihat putrinya dipukuli berusaha menyelamatkan putrinya. Tapi malah ayah Nangeli ikut dipukuli. Nangeli yang tak tega melihat ayahnya menerima hukuman, akhirnya pun setuju melepas penutup dadanya dan membayar pajak payudara. Setelah itu, sebagai protes atas ketidakadilan itu, dengan celurit yang disimpannya di balik punggung, di depan banyak orang, Nangeli memotong bagian dada yang selama ini berusaha ditutupinya dan dia mempersembahkan daging segarnya itu di hadapan para penguasa yang tak manusiawi itu. Para perempuan pun histeris melihat pemandangan itu dan akhirnya Nangeli pun tewas karena kehabisan darah. Selanjutnya, para kaum kasta bawah telah muak dengan kebiadaban para bangsawan ingin membawa mayat Nangeli ke hadapan Maharaja. Namun hal itu dihalangi oleh para kaum bangsawan hingga terjadi pertikaian dan kerusuhan pun pecah. Lalu para bangsawan sengaja membakar mayat Nangeli agar aksi biadab mereka tidak diketahui sang raja. Mengetahui kekasihnya di dalam kobaran api, kekasih Nangeli akhirnya ikut melompat ke dalam api. Kejadian itu membuat kaum kasta bawah semakin murka. Mereka beramai-ramai menyerang kaum bangsawan dan mereka juga melakukan kerusuhan dengan membakar aset-aset para bangsawan. Aksi itu kian hari kian meluas sehingga Maharaja memutuskan untuk mencabut semua aturan aneh yang ada untuk menyelamatkan kerajaan. Maharaja juga memperbolehkan para perempuan untuk menutupi organ atasnya secara bebas. Seperti itulah kisah tentang perjuangan seorang pemuda dari kasta bawah yang mengangkat harkat dan martabat para perempuan dari peraturan aneh, di mana perempuan kasta bawah yang tidak membayar pajak payudara dilarang menutupi payudaranya, dan jika melanggar mereka akan dipukul atau bahkan tidak segan-segan dibunuh. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.